Sahabatku dalam Tuhan, sungguh ada sukacita yang besar. Tuhan pelihara dan berkati kita dengan firman-Nya. Mari siapkan waktu kita untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan dengan pujian Rumah Doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Pujian ini mengajak kita untuk datang di bait Allah, menyerahkan hidup kepada Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah jalan-jalan-Mu melalui firman, supaya kami tidak berjalan menurut jalan dunia ini, tapi kami berjalan menurut tuntunan Tuhan berdasar pada firman. Dan karena itu kami akan baca renungkan Roh Kudus yang singkapkan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, dan semua yang mengikuti mampukan untuk menemukan kehendak firman dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 21. Begini dikatakan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkreah karena ia telah bernasar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ
Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah rumah ibadah, sarana untuk belajar firman Tuhan. Bagian firman ini memberitakan tentang pelayanan Rasul Paulus yang tidak tinggal menetap di satu tempat. Setelah ia melayani selama 1 tahun 6 bulan di Korintus, sebagaimana dicatat dalam Kisah 18 ayat 11, ia harus beralih ke tempat lain. Dan karena itu ia meminta diri beranjak dari Korintus untuk berlayar ke Syria dengan terlebih dahulu mencukur rambut di Kenkrea karena ia telah bernasar. Paulus berangkat disertai oleh sepasang suami istri orang Yahudi, Aquila dan Priscilla, yang seprofesi dengan Paulus sebagai tukang tenda. Mereka pergi ke Syria, lalu sampai di Efesus. Paulus meninggalkan Aquila dan Priscilla di Efesus, dan ia masuk ke rumah ibadah untuk berbicara dengan orang Yahudi. Ayat 18-19. Perjalanan pelayanan Paulus tetap fokus pada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, yaitu untuk memberitakan Injil. Karena itu, ketika tiba di setiap tempat, ia mempergunakan kesempatan itu untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh penyertaan Tuhan, orang-orang yang ada di Efesus menerima dia dan pemberitaannya. Karena itu mereka meminta agar Paulus tinggal lebih lama di Efesus. Tapi ia tidak mengabulkan dan menyerahkan pada kehendak Tuhan. Dia katakan, "Jika Allah menghendaki, aku akan kembali kepada kamu." Lalu ia minta diri dan bertolak dari Efesus. Ayat 20-21. Apa yang dilakukan oleh Paulus dari tempat satu ke tempat yang lain, semua dalam tuntunan kehendak Tuhan. Dan karena itu, Tuhan mengatur dan memperjumpakan dengan orang-orang yang menopang dan mensupport pelayanannya. Seperti pasangan suami istri Aquila dan Priscilla. Keluarga yang diberkati Tuhan. Berefleksi dari bagian firman ini kepada kita sebagai keluarga Kristen diajarkan bahwa pertama, pelayanan pemberitaan Injil tidak berhenti pada satu situasi dan tempat tertentu. Pemberitaan Injil harus bergerak maju, dan karena itu di tempat di mana Paulus berada, rumah ibadah dijadikan sarana untuk mengajarkan firman Tuhan sebagaimana tema renungan ini. Makanya sebagai keluarga Kristen, orang tua ajak dan bawa anak cucu untuk datang di rumah ibadah, datang di rumah gereja seperti pujian tadi, untuk belajar mendengar firman Tuhan agar rohani kita semakin bertumbuh dewasa, tangguh dan menang dalam menghadapi setiap tantangan dunia ini. Kedua, dalam melaksanakan tugas pelayanan, hendaklah dalam tuntunan kehendak Tuhan, agar Tuhan yang mengatur dan mempersiapkan orang-orang yang akan menopang dan membantu pelayanan kita. Seperti Tuhan hadirkan Aquila dan Priscilla untuk membantu pelayanan Paulus. Ketiga, apa yang sudah dinasarkan, dijanjikan kepada Tuhan harus dilaksanakan seperti Paulus. Ada banyak nasar janji yang telah diucapkan waktu diteguhkan dan diberkati dalam nikah yang kudus sebagai suami istri, diteguhkan sebagai anggota sidi jamaat, diteguhkan sebagai pelayan khusus, waktu dilantik sebagai komisi kategorial, komisi kerja, UPK Bipra, panitia, tim kerja. Kita telah mengungkapkan janji kepada Tuhan. Kita harus tepati janji kita kepada Tuhan, sehingga hidup yang kita jalani menjadi sangat berguna dan memuliakan Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa.
Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami semua dan kami dapat menindaklanjuti itu di hidup ini. Dan Engkau tolong semua pribadi dan keluarga yang beribadah dimanapun berada. Hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Engkau jaga lindungi supaya semua yang dikerjakan itu dapat dikerjakan dari dan di dalam tuntunan kuasa dan kehendak Tuhan. Dan Engkau yang tolong supaya datangkan sukses dalam setiap aktivitas di bidang kami masing-masing. Di kantor, di kampus, di sekolah, di rumah sakit, di puskesmas, di toko, di warung, di jalan, di laut, di kebun, di bangunan, di mana saja Engkau hadirkan kami dapat lakukan sehingga hidup kami menjadi sangat berguna, berdampak dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian firman dan doa. Tuhan adalah perisai yang menjagai, melindungi, membela, dan memberi kemenangan serta menyelamatkan saudara bersama keluarga kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.